Manchester United berhasil meraih poin pertama di pekan kedua Premier League, namun dengan hasil imbang. United bermain imbang 1-1 dengan Fulham. Secara permainan menurut saya pribadi sesuai fans layar kaca. Jadi di babak pertama United bermain cukup menjanjikan dengan beberapa serangan, permainan yang cukup cepat dan menghasilkan beberapa peluang dari Matheus Cunha dan ada yang membentur Mister Gawang namun belum mendapatkan hasil berupa gol. Dan di babak kedua United berhasil unggul dengan dari sundulan jadi Leny Yoro yang membentur pemain dari Fulham. Jadi itu disebut gol bunuh diri, bukan gol dari Yoro. Dan setelah itu Ruben Amorim melakukan beberapa pergantian seperti Casemiro yang di babak pertama cukup permainannya sebenarnya tidak terlalu baik karena dia ada beberapa kali membuang umpan trupasnya terlalu kencang atau dia juga melakukan beberapa tackling yang cukup berbahaya yang sangat rentan untuk seorang Casemiro. Dia sudah terlihat lambat. Dan di babak kedua dia diganti dengan Ugarte, dimasukkannya juga Diogo Dalot yang mengganti Ahmad. Sebenarnya Ahmad bermain cukup bagus dengan pressingnya lebih dekat daripada Diogo Dalot. Nah, di babak kedua ini Diogo Dalot justru memberikan ruang umpan yang kembali lagi seperti PR di musim lalu. Jadi lawan begitu mudah memberikan crossing ke dalam kotak penalti United sehingga terciptanya gol balasan Smith Rowe yang membuat hasil menjadi imbang. Nah, yang menarik di sini gol tersebut skemanya mirip-mirip dengan gol di final Piala UEL melawan Tottenham. Dan di situ lagi di belakang Smith Rowe adalah Luke Shaw. Nah, Luke Shaw ini kembali dimainkan oleh Amorim dengan posisi yang sama, LCB, yang kalau dari babak pertama terlihat dia sedikit memperlambat tempo. Dan dimasukkannya juga Sesko, namun di babak kedua murni Mbeumo, Cunha, Sesko sulit mendapat suplai bola karena seperti musim-musim yang lalu lagi Bruno tidak ada rekan, tidak ada partner di lini tengah. Dia selalu seperti kebingungan. Dan dia juga melewatkan satu kesempatan emas berupa penalti yang sebenarnya itu seharusnya 100% bisa masuk oleh Bruno. Karena kita tahu bagaimana Bruno cara mengambil tembakan penalti dan dia melakukan penalti seperti bukan Bruno yang melakukannya. Seperti orang lain yang melakukan penalti tersebut, bukan Bruno, bukan ciri khas dari seorang Bruno. Sehingga kita tidak bisa unggul dari kesempatan emas penalti tersebut. Nah, setelah itu sampai akhir babak pertandingan selesai, pertandingan didominasi oleh Fulham dan United selalu ditekan dan ketiga pemain depan kita sulit mendapatkan suplai bola. Yang dimana Diogo Dalot sangat mundur ke dalam, entah ini strategi dari Amorim, kita juga tidak tahu. Sehingga dan Bruno juga tidak ada partner, tidak ada suplai bola ke depan sehingga sangat kurang penyerangan dari United. Ya, semoga di laga Piala Liga kita berharap Amorim bisa langsung menurunkan Sesko atau penyerang murni, karena dua pertandingan awal liga ini Amorim selalu menurunkan formasinya cenderung ke false nine. Di pertandingan pertama oke lah, Sesko baru datang. Tapi di pertandingan kedua Sesko juga belum mendapatkan kesempatan untuk starting.
Entah apa yang Amorim merencanakan, kita tidak tahu. Kembali lagi dari pendapat ini adalah pendapat seorang fans layar kaca. Jadi mari kita bertukar pendapat, bisa like, komen, dan subscribe. Thank you, GGMU.